Dikutip dari Teras Jabar, diberitakan bahwa Kejati Jabar tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi penerangan jalan umum, PJU, di Garut dan Cirebon bernilai ratusan miliar. Dalam proyek ini diduga menyeret dua nama yakni orang berinisial AFR dan US. Keduanya termasuk orang penting karena diduga menjadi makelar atau calo proyek sehingga proyek PJU bernilai ratusan miliar di Garut dan Cirebon dimenangkan sebuah perusahaan yang menjadi target kedua orang tersebut. Menurut informasi, AFR dan AS dalam praktiknya mencatut nama Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mempermudah atau memuluskan niatnya. Ketua Asosiasi Pemuda Anti Korupsi, APAK, Jabar Yadi Suryadi, mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti kuat adanya penyimpangan dalam proyek PJU di Garut dan Cirebon. Pemenangan dalam tender proyek oleh sebuah perusahaan tak lepas dari peran dua orang berinisial AFR dan US yang merupakan pentolan di organisasi pengusaha dan satu lagi adalah orang dekat Gubernur Jabar. Untuk memuluskan usahanya sebagai makelar proyek, AFR dan US, kata Yadi, sempat bolak-balik ke Garut untuk menemui orang penting di Garut. Berkat orang penting inilah, akhirnya proyek PJU itu dimenangkan oleh perusahaan yang jadi target AFR dan AS. Menurut Yadi, satu tiang PJU 13 juta rupiah dijual 32 juta rupiah. Jadi markup-nya 19 juta rupiah per tiang, katanya. Tiang-tiang PJU itu diproduksi di sebuah pabrik yang berlokasi di Gunung Putri Bogor. Kejati Jabar harus segera mengungkap perkeliruan di tubuh Disub Jabar ini. Yadi menduga kedua orang tersebut mendapat gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari nilai proyek 200 miliar rupiah. Tender proyek senilai itu dimenangkan PT IDF. Yadi menambahkan bahwa hasil temuan timnya di lapangan dalam praktiknya AFR dan AS mencatut nama gubernur untuk memuluskan tender proyek itu. Yadi mengungkapkan setelah pihaknya meminta penjelasan dari Dinas Perhubungan Jawa Barat, data yang diterima justru memperkuat temuan mereka. Adapun pihak-pihak yang diduga terlibat, menurut Yadi, berasal dari unsur ASN yakni yang berinisial TG dan DN, kemudian ada seorang anggota tim teknis pada Disub Jabar berinisial AG, lalu US dan AFR dari organisasi pengusaha. Semua pihak diduga terlibat dalam skema pengondisian tender dengan mencatut nama gubernur sebagai legitimasi, ujarnya. Adapun transaksi gratifikasi disebut terjadi pada Agustus 2025 di sebuah tempat makan di kawasan Setiabudi, Kota Bandung, dengan nilai mencapai 7 miliar rupiah untuk pekerjaan PJU yang dianggarkan daerah senilai 200 miliar rupiah. Yang menjual nama itu dari pihak organisasi pengusaha, bukan ASN. Informan kami menyebut transaksi sekitar 7 miliar rupiah, untuk fee UPTD, dari utusan YL, manajer IDF dalam pecahan $100 AS kepada oknum ASN, ucapnya. Mari kita kawal kasus PJU Jabar ini sampai tuntas, jangan biarkan menguap begitu saja.